Sang anak yatim Vietnam berusia 15 tahun yang luar biasa menantang untuk menjual lobak besar yang jarang ditemui. Tidak disangka penjualan meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya saat berjualan di pasar. Namun keduanya hampir pingsan karena kekurangan makanan demi menghemat uang. Bagaimana cara mengatasi masalah menstruasi bulanan gadis itu? Hari ini adalah hari ke-13 mereka menjalani kehidupan nomaden di alam bebas. Pagi-pagi anak-anak mengenakan jaket tebal sebelum turun ke bawah. Mereka tak sabar ingin melihat kebun sayur yang mereka tanam dengan baik. Gadis itu merasa sangat terkejut. Tidak disangka tanaman sudah tumbuh setelah beberapa hari ditanam. Untuk membedakan jenis sayuran yang ditanam di setiap baris, anak-anak menggantungkan kantong benih di depan sayuran. Secara visual terlihat seperti ditanam 3 jenis sayuran. Namun karena jaraknya terlalu jauh, tidak mungkin untuk mengetahui jenis sayuran yang ditanam. Kemudian, anak-anak pergi dengan semangat menuju tujuan baru hari ini. Sejak anak laki-laki memiliki rumah baru ini, kerabat mereka memandang dengan iri hati. Bahkan mencari orang untuk menyampaikan pesan bahwa ingin tinggal di sini. Namun anak laki-laki sama sekali tidak peduli dengan mereka. Khawatir kerabat ini akan datang lagi untuk merampas rumah baru. Tidak disangka anak-anak baru saja tiba di kebun. Beruntung bertemu dengan kupu-kupu yang menari-nari. Semua orang tahu, jika sering tinggal di kota, tidak akan pernah melihat kupu-kupu seindah ini. Saya mengerti pikiran anak laki-laki itu. Begitu sampai di kebun, menggali satu lobak besar. Periksa kiri kanan. Periksa kiri kanan. Perhatikan kualitas lobak. Hanya akan menerima barang ini jika mencapai tujuan hati. Ternyata bisnis anak-anak semakin berkembang. Pemilik kebun memohon kepada anak-anak untuk membantunya menjual sayur. Memang orang Vietnam sangat berpengalaman dalam bercocok tanam. Di sebelah lobak juga ditanam sayuran hijau. Dengan begitu, lahan akan dimanfaatkan secara efisien. Setelah panen lobak, lahan menjadi kosong. Kemudian giliran sayuran hijau menyerap nutrisi yang ditinggalkan oleh lobak. Para kakak yang bisa kaya di depan layar. Apakah kamu pernah melihat bentuk yang bisa digunakan 2 kali ini? Namun anak-anak memiliki cara mereka sendiri untuk mengontrol sayuran. Mereka memiliki cara baru mereka sendiri untuk membuang daun yang tidak segar. Kemudian memotong dan membersihkan akar sayuran. Melainkan disebut sebagai sawi hijau. Banyak pengguna internet bertanya dengan cemas. Bagaimana seharusnya seorang gadis Vietnam menghadapi menstruasi? Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Mereka sekarang sudah memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang. Dan tentu saja bisa membeli perlengkapan menstruasi. Hanya saja, bagian ini tidak diabadikan oleh fotografer. Karena gadis-gadis akan merasa sangat malu. Maka mereka tidak setuju. Fotografer tidak mengambil gambar saat dia membeli perlengkapan menstruasi. Ini juga bagus. Memberikan cukup penghormatan kepada gadis-gadis. Tanpa memaksa gadis-gadis melakukan hal yang tidak mereka inginkan. Mari kita beri pujian kepada fotografer. Perhatikan dengan seksama. Cuaca di pegunungan masih berkabut. Udara dingin tiba-tiba datang. Menyebabkan pagi menjadi sangat dingin. Untungnya anak-anak mengenakan jaket baru. Kalau tidak, mereka bisa kedinginan dan sakit. Yang kurang sekarang hanya sepasang sepatu kain. Kamu yang teliti akan menemukan satu detail. Anak-anak masih mengenakan sandal di kaki mereka. Jika bukan karena aktivitas fisik yang menghasilkan panas, mungkin kaki mereka sudah terkena kedinginan dan membeku. Namun mereka tetap tidak berencana untuk berjualan di pasar. Anak-anak tiba di tempat. Lokasi di pinggir jalan ini. Setelah diuji oleh mereka, juga laku keras seperti di pasar Vietnam. Anak-anak memiliki satu persyaratan untuk diri mereka sendiri. Harus meletakkan sawi putih dengan rapi. Berusaha agar terlihat rapi bagi pelanggan. Penampilan jualan harus tetap menarik. Tidak boleh berantakan dan mempengaruhi suasana hati pelanggan. Setiap hari berlalu, anak laki-laki penjual sayur menemukan trik. Menyebabkan anak laki-laki penjual sayur menemukan. Semakin lama berjualan, semakin bersemangat. Semakin lama berjualan, semakin percaya diri. Begitu melewati seseorang, haruslah berteriak beberapa kali apakah membutuhkan sayur-sayuran rumah tangga. Sayuran yang baru dipetik di ladang pagi itu sangat enak. Dengan adanya model penjualan baru, bisnis anak-anak juga lebih baik dari sebelumnya. Berlipat-lipat, pelanggan sebelumnya baru saja pergi. Pelanggan berikutnya segera datang. Kemudian anak-anak mendapat kabar baik yang besar. Wanita pelanggan ingin memesan lebih banyak begitu melihatnya. Terutama yang tersisa sekarang ini cukup besar. Tidak cukup untuk restoran yang baru dibukanya. Dengan pemesanan baru, anak-anak dengan gembira menutup lapak dan pulang. Bahkan di perjalanan pulang mereka tertawa senang. Anak laki-laki berseru dengan penuh emosi. Semoga keberuntungan semacam ini semakin banyak. Jika ada lebih banyak pelanggan tetap seperti ini, anak-anak tidak akan terlalu lelah setiap harinya. Namun di perjalanan pulang, anak laki-laki menyadari sesuatu. Mungkin bisa pergi ke restoran kecil di kota dan bertanya lebih banyak. Siapa tahu bisa bertemu dengan pemilik yang mengerti barang. Awalnya anak laki-laki ingin mencari lebih banyak restoran hari ini. Namun dihentikan dengan tegas oleh gadis itu. Apakah gadis itu sengaja menghentikan kesempatan finansial anak laki-laki? Sebenarnya tidak. Karena matahari hampir terbenam sekarang. Jika mereka pulang malam melalui jalan ini, akan ada banyak risiko ketidakpastian. Berjalan cepat dan hati-hati. Akhirnya tiba di rumah. Untuk mencuci pakaian kotor di rumah, anak-anak melepas mantel dan meletakkannya di tempat tidur. Turun tangga untuk mencuci pakaian. Harus diakui, mereka memiliki perencanaan hidup yang baik. Pakaian yang kotor setiap hari akan dicuci. Tidak pernah memilih untuk malas atau menunda. Jika dibandingkan dengan orang dewasa, kemampuan hidup mandiri benar-benar tidak kalah.
Anak laki-laki sangat senang hingga hampir terbang. Pertama kali melihat anak laki-laki begitu santai. Tidak berani untuk santai sebentar pun. Takut rumah akan runtuh. Sekarang sudah baik, karena sudah tinggal beberapa hari dan tidak runtuh. Itu berarti, maka bisa tinggal dengan tenang di rumah baru. Pakaian dicuci setengahnya, tapi terganggu pikirannya. Kemudian menggunakan air sungai untuk membersihkan kotoran di kaki. Hasilnya, meskipun digosok setengah hari, lihat alur. Anak-anak mencuci pakaian dengan sangat rajin. Karena aliran air sedikit cepat, sangat khawatir air sungai akan membawa pakaian pergi. Anehnya, padahal di rumah ada pipa air di kamar mandi untuk mencuci pakaian. Mengapa masih harus datang ke sini untuk mencuci? Selain itu, air pegunungan di kamar mandi juga gratis. Ternyata karena sedikit air di musim dingin, pipa air buatan sendiri mati airnya. Singkatnya, mirip dengan air mati di kota. Demi menghemat mencuci pakaian, anak-anak mencampur pakaian dalam satu bak untuk dicuci. Mungkin karena miskin, takut sejak kecil telah membentuk kebiasaan hemat. Layar berubah. Anak-anak bersiap membuat makanan enak. Dapur anak-anak sangat menarik. Semuanya dibangun dengan sederhana menggunakan batu. Seorang pengguna internet memberikan saran kepada anak laki-laki. Jika benar-benar tidak punya uang, bisa pergi ke gunung dan mengambil sedikit tanah liat. Lebih baik membuat kompor dengan tanah liat. Bangunan batu yang kasar dan tidak rata saat ini sangat mudah membuat panci jatuh ke tanah. Tapi apa yang akan dimakan hari ini? Anak-anak masih belum tahu. Anak laki-laki bersiap pergi ke gunung mencari makanan liar. Menemukan ladang singkong yang daunnya sudah rontok. Anak laki-laki menemukan 2 singkong belum cukup. Harus terus mencari lebih banyak singkong yang besar. Karena hari ini anak laki-laki lupa satu hal. Semua beras di rumah sudah habis dimakan. Ini berarti malam ini mereka tidak punya nasi untuk dimakan. Hanya bisa makan singkong untuk sementara. Si bocah tersenyum bodoh sambil membuat sepasang sumpit. Tiana pertama kali melihat gadis begitu bahagia. Ternyata bocah itu dengan hati-hati menghibur gadis. Biarkan dia untuk sementara waktu. Makan singkong panggang. Besok pergi ke kota. Aku akan mengajakmu makan enak lagi. Dan singkong dipanggang hingga hitam. Bocah itu sangat memperhatikan setiap gerakan gadis. Melihat tangan gadis terbakar oleh singkong, dia sendiri membuka singkong yang masih panas. Memberikan sepotong pertama kepada gadis. Biar dia makan lebih banyak selagi panas. Jangan sampai tidak kenyang. Menyebabkan perut lapar malam itu. Namun yang aneh adalah, gadis merasa aneh saat menggigit singkong. Seperti singkong belum matang. Gadis langsung memuntahkan singkong. Bocah itu tidak percaya. Dia merasa gadis sedang mempermainkannya. Akhirnya dia mencicipi sendiri. Baru menyadari bahwa singkong benar-benar belum matang. Muncullah adegan lucu dan hangat ini. Meskipun rasa singkong panggang tidak selezat daging, tapi anak-anak makan dengan senang. Karena mereka merasa selama saling aman dan sehat. Sehat-sehat saja. Makan apapun tidak masalah.